Pernah nggak sih pas kita lagi nyanyi di gereja, kita berhenti sejenak dan mikir, sebenarnya apa ya kekuatan di balik lagu-lagu yang kita nyanyiin bareng-bareng? Nah, kali ini kita akan kupas tuntas kekuatan dahsyat yang tersembunyi di dalam iman yang kita nyanyikan. Pertanyaannya kedengeran simpel kan? Kenapa kita bernyanyi? Tapi percaya deh, jawabannya ini bisa mengubah total cara kita memandang ibadah. Ini tuh pertanyaan inti, jantung dari seluruh pengalaman iman kita waktu memuji Tuhan. Dan ternyata ada satu tokoh hebat dalam sejarah gereja, namanya Charles Wesley, yang punya jawaban revolusioner buat pertanyaan ini. Lewat ribuan lagu pujian yang dia tulis, dia ngasih kita perspektif yang dalam banget soal arti nyanyian untuk iman kita. Nah, disinilah gagasan Wesley jadi begitu kuat. Buat dia, nyanyian itu bukan sekedar musik pengiring atau pemanasan sebelum khotbah. Bukan, jauh lebih dari itu. Nyanyian adalah Injil itu sendiri yang sedang dinyanyikan. Sebuah teologi yang hidup, yang bernapas, dan bergerak di tengah-tengah kita semua. Ide yang kedengarannya radikal ini ternyata akarnya kuat banget loh di Alkitab. Kolose 3 ayat 16 itu secara langsung nyambungin antara firman Kristus yang tinggal di dalam diri kita dengan tindakan bernyanyi. Jadi ini bukan cuma saran ya, tapi sebuah perintah. Supaya kebenaran itu bisa meluap keluar jadi pujian. Oke, mari kita bedah pilar pertama dari pemikiran Wesley. Misinya adalah membawa kebenaran Injil yang agung, turun dari mimbar, turun dari buku-buku teologi yang tebel-tebel, dan masuk langsung ke dalam hati setiap orang. Jadi, Wesley itu mengambil konsep-konsep teologis yang dalam, seperti keselamatan, kasih karunia, pertobatan, dan pengudusan, lalu ia menerjemahkannya menjadi lirik yang sederhana, kuat, dan gampang banget diingat. Tiba-tiba semua orang, bukan cuma para teolog, jadi bisa ngerti dan ngerasain kebenaran ini. Dan ini dia poin kuncinya. Iman yang sejati itu nggak berhenti di pemahaman pikiran doang. Wesley ngajarin kalau kebenaran Injil itu harus turun ke hati. Jadi kita bergerak dari yang tadinya cuma tahu soal doktrin, jadi benar-benar tergerak olehnya sampai seluruh hidup kita diubahkan. Sekarang kita masuk ke poin kedua. Dan ini pergeseran yang penting banget. Bernyanyi itu bukan cuma ekspresi dari iman yang udah ada, tapi justru merupakan alat yang super kuat buat ngebentuk iman kita itu sendiri. Coba deh kita lihat prosesnya. Semua berawal dari tindakan simpel, kita menyanyi. Lewat kata-kata di lagu itu, kita secara aktif mengaku iman kita, mendeklarasikan apa yang kita percaya. Nah, apa yang kita nyanyiin berulang-ulang, pada akhirnya bakal meresap dan menghidupi iman kita, membentuk cara kita hidup setiap hari. Panggilan di kitab Mazmur ini bukan cuma soal nyanyiin lagu baru loh, tapi ini juga soal memperbarui iman kita lewat nyanyian itu. Setiap kali kita memuji, kita seolah-olah ngasih ruang buat Tuhan buat nguatin lagi komitmen kita kepadanya. Ini ngebawa kita ke pilar ketiga yang sangat praktis. Iman yang kita nyanyikan itu harus kelihatan dalam perbuatan nyata. Ada hubungan yang nggak bisa dipisahin antara pujian di bibir kita dan kehidupan kita sehari-hari. Yakobus ngingetin kita dengan tegas banget kan, sama seperti kita nggak boleh cuma jadi pendengar firman, kita juga nggak boleh cuma jadi penyanyi firman. Pujian itu harusnya jadi pendorong, jadi bahan bakar buat kita menjadi pelaku firman. Artinya, pujian kita di hari Minggu harus nyambung terus ke ketaatan dan kekudusan hidup kita dari hari Senin sampai Sabtu. Pujian yang otentik itu nggak berhenti pas musiknya mati, tapi terus bergema dalam setiap tindakan kasih dan kebenaran kita. Dan pilar terakhir dari visi Wesley yang luar biasa ini adalah jangkauan dari nyanyian itu sendiri. Dia percaya banget kalau lagu-lagu pujian itu adalah agen misionaris yang kuat, yang bisa membawa pesan Injil jauh melampaui tembok-tembok gereja. Coba deh bayangin, Wesley itu punya gambaran Injil dinyanyikan di mana-mana. Oleh jemaat di gereja, oleh petani di ladang, oleh keluarga di rumah, bahkan di jalanan. Nyanyian itu menjadi sebuah kesaksian yang hidup, proklamasi Injil yang bisa diakses oleh semua lapisan masyarakat. Jadi, ini dia inti dari semua pembahasan kita. Warisan Charles Wesley ini ngingetin kita bahwa Injil itu nggak boleh terkunci di mimbar aja. Injil harus mengalir keluar lewat nyanyian kita, dan yang terpenting, lewat cara kita menjalani hidup setiap hari. Yuk kita akhiri pembahasan ini dengan sebuah doa yang terinspirasi dari pesan ini. Kita ambil waktu sejenak untuk merenungkannya bersama.
Tuhan, penuhi hati kami dengan Injil-Mu, agar hidup kami menjadi pujian yang berkenan kepadamu. Amin.